bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM, ya banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Apakah mungkin seorang presiden bisa memiliki ijazah yang berbeda dengan teman seangkatannya? Pertanyaan itu kembali mengemuka seiring munculnya novum baru dari kalangan alumni UGM sendiri, teman seangkatan Presiden Joko Widodo. Tahun 1980-an, ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada, termasuk seorang mahasiswa bernama Joko Widodo yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun kini, lebih dari 40 tahun setelahnya, dokumen kelulusan sang presiden justru menjadi bahan perdebatan. Sebagai alumni UGM, Ya. merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu ya. Oke. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya. Ya. Termasuk universitas negeri tertua ya. Ya. Bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan politik di negeri ini ya. Itu saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, meminta supaya kampus ya Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya dengan satu konferensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi ya. Jadi itu juga harus dilakukan karena saya lihat begini Irjan, saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina ya, dulu pernah heboh sekali tuh. Pernah dituduh keturunan Cina. Tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, PKI. Dia pernah dituduh ayahnya PKI, tokoh PKI ya. Juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa kok sekarang sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya. Saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan.
kata memalukan, oke, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya 3 hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Okay. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Okay. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto. Ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya sama? Pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya, sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas. Sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih apa ya? Lebih terbuka menunjukkan itu ya. Saya pribadi yakin beliau adalah alumnus kehutanan ya, karena dia lulus dari CV-nya, saya dengar dia bekerja di bidang kehutanan di Aceh malah ya. Perusahaan milik siapa gitu saya ada, dan itu hanya mungkin kalau dia lulus dari kehutanan ya. Tidak mungkin kalau dia cuma ijazah SMA bekerja di bidang itu. Saya kira dari saya itu ya. Nah, kalau melihat dari sisi bagaimana keterbukaan informasi ini Om, kemarin kan sekian banyak aktivis dan juga beberapa teman-teman dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis, itu juga beberapa aktivis masyarakat sipil yang datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Di sana mereka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah yang aslinya. Satu sisi UGM bersedia untuk menunjukkan keaslian, tapi Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya
kepada masyarakat yang datang untuk meminta itu, namun hanya memberikan kesempatan kepada wartawan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, wartawan dari media apa kita tidak tahu, tapi setelah diberi kesempatan untuk melihat tapi tidak diizinkan untuk memotret, kemudian wartawan-wartawan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan press release, menyampaikan informasi apa yang dilihat, tapi tidak ada data yang bisa memvalidkan bahasa yang narasi yang mereka katakan, bahwa karena tidak ada bukti visual bahkan audio di saat melakukan melihat ijazah di sana. Gimana pendapat Om ini? Ini masih bisa ada keraguan, skeptis dari orang bahwa ini asli atau palsu. Ya, saya menyesali sikap Pak Jokowi seperti itu. Seharusnya Pak Jokowi terbuka aja. Kalau memang ijazah aslinya masih ada, tunjukkan saja, ya, tunjukkan saja. Toh tetap dipegang beliau kan. Ya, kalau ijazahnya pernah hilang, ya sampaikan juga. Itu kan ada prosesnya. Ke UGM, bagaimana kalau seorang mempunyai ijazah hilang bisa mendapatkan lagi dokumen bukti kelulusannya. Itu hal yang sangat bisa terjadi ya. Ya. Jadi saya menyesali kenapa Pak Jokowi bersikap seperti itu. Tapi di samping itu saya mau katakan pada UGM, ke UGM kalau bersedia menunjukkan aslinya, lakukan itu segera ya. Panggil seluruh stasiun TV yang terkemuka, wartawan-wartawan yang memang jelas identitasnya, lalu tunjukkan dokumen-dokumen itu ya. Ya, supaya selesai sudah ini ya. Terlalu capek dan tidak ada manfaatnya. Ya, coba lihat manfaatnya apa kalau misalnya terbukti bahwa Jokowi, katakanlah asumsinya benar ya, Jokowi itu punya ijazah palsu. Lalu manfaatnya apa buat kita? Ya, coba pikirkan. Hanya menjadi noda hitam dalam sejarah kita. Apa itu sangat penting buat kalian? Silakan aja. Tetapi ya, kalau memang dipaksa, bagaimana kalian sebagai orang yang mendalilkan harus membuktikan itu jadi tanggung jawab. Saya mengatakan jangan pakai dalil itu. Saya mengharapkan UGM tanpa dengan menyampingkan dalil itu, tampil terbuka, tunjukkan buktinya supaya selesai ini. UGM punya tanggung jawab moral untuk itu. Berarti di sini UGM yang paling besar tanggung jawabnya terhadap keterbukaan ijazah. Ya, untuk melindungi nama dia juga. Untuk melindungi nama dia juga, menjaga marwah dia. Ya, sebagai alumni saya menyerukan itu. Ya. Walaupun saya dengar katanya ada yang mengatakan ada hak apa wartawan meminta bukti-bukti itu agar UGM menunjukkan. Memang wartawan tidak punya hak, tetapi UGM punya tanggung jawab moral untuk menegakkan marwahnya, bahwa UGM tidak membiarkan namanya tercemar dengan mengatakan sebagai universitas yang membiarkan ijazahnya itu menjadi tidak jelas, dipercaya apa tidak, ada isu palsu, asli dan sebagainya. Tampillah. Saya cuma mengatakan itu. Ya. Dan ini sama sekali mungkin ada kesan seolah-olah saya membela Pak Jokowi ya. Ya terserah. Tapi saya mau disclaimer ya Pak Jokowi ya. Saya tetap tidak setuju dengan sikap Anda ketika Anda mendorong anak Anda menjadi wakil presiden. Dan sekarang masalahnya muncul saat ini. Publik tahu itu ya. Tetapi rakyat sudah milih, ya sekarang kita harus hidup dengan fakta itu ya. Nah, dalam hal ini berharap sekali Pak Prabowo dengan seluruh politisi bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang terjadi karena kesalahan itu. Itu kesalahan Pak Jokowi, minta maaf. Itu kesalahan. Tetapi soal ijazah, saya merasa Anda harus tampil tegas, membela harga diri Anda, UGM harus membela harga diri dia, menunjukkan keaslian dari ijazah Anda. Itu sih. Ya, wah ini berarti tanggung jawab besar terhadap UGM ya Pak ya. UGM harus berani untuk membuka data-datanya dan berani untuk memberikan kepercayaan ke publik. Nah Om, kita bertolak sedikit ke soal sejarah. Gimana Pak Muhammad Hatta, proklamator kita, ijazahnya itu dipajang di Universitas Amsterdam itu. Dan itu menjadi salah satu bentuk apresiasi bangsa dan diterbuka gitu. Bagaimana kita bandingkan ini sama-sama levelnya presiden, levelnya sebagai kepala negara. Gitu. Persis. Ya, seorang Muhammad Hatta yang memang jelas jasanya sangat besar dan menjadi tokoh besar kita ya. Ijazahnya dipajang di sana, itu tentu saja menjadi kebanggaan kita. Sehingga memang kalau memang Pak Jokowi sebagai mantan presiden tidak berani menunjukkan ijazah yang asli kepada publik, ya, saya malah ingin supaya kalau misalnya ada museum, bila perlu, ijazah-ijazah presiden kita juga ditaruh di situ, ya, ya, mengapa tidak? Alumni alma mater pun akan bangga bahwa
lulusan dia pernah memimpin negara ini ya. Ya. Jadi seharusnya Pak Jokowi tidak perlu menolak untuk menunjukkan ijazah aslinya ya. Tunjukkan aja Pak. Ya. Dan teman-temannya yang seangkatan ya, tolong bicara langsung lah. Ceritakan, saya dengar Pak Jokowi dulu juga aktif di Mapala ya. Masa-masa tahun 80 itu Mapala sangat populer sebagai ladang aktivitas mahasiswa selain Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa waktu itu ya. Jadi teman-teman yang juga sama-sama dengan Pak Jokowi aktif di Mapala, bicaralah, terbukalah, supaya selesai ini. Capek rakyat dengan wacana-wacana seperti ini. Ini pembodohan buat masyarakat kita. Ya, perihal teman-teman angkatannya kan saya sempat menyaksikan video di bulan Oktober tahun sebelumnya, yaitu bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan teman-teman angkatannya dan sedikit ada kelakar tentang membicarakan soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi satu pertanyaan dari saya ke mereka, satu keraguan, kenapa di saat situasi seperti itu teman angkatannya sendiri mengalami musibah seperti itu, mereka tidak berani untuk speak up gitu? Kira ada apa ini gitu? Ya, itu saya juga tidak tahu, dan itu memang pertanyaan besar ya. Kalau saya dulu pernah sekali saja bertemu dengan Pak Jokowi di kampus, saya akan mengatakan itu secara tegas. Saya masalahnya fakultasnya beda dan tidak ada interaksi, dan saya tidak pernah aktif dalam satu lembaga yang sama dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah aktif di Mapala. Ya, jadi ya saya tidak bisa. Ya, saya dulu kenal satu orang yang seangkatan dengan Pak Jokowi dari kehutanan. Dia adalah pacar dari sahabat saya ketika KKN di Temanggung. Ya, ya Bung, namanya kalau saya tidak salah Anwar Sitanggang. Kayak Bung Anwar, kalau Bung mendengar ini, bicaralah. Apa iya Pak Jokowi dulu adalah teman seangkatan Bung di kehutanan angkatan 80 masuknya. Bicaralah terbuka. Perkenalkan diri. Ini tanggung jawab kita sebagai sesama alumni untuk meluruskan fakta ini. Ya, saya kira begitu. Bukan sekedar mau membela Pak Jokowi. Ini marwah dari alma mater kita juga. Ya. Kalau tidak jelas, seolah-olah ya alma mater kita itu alma mater yang sangat tidak profesional, tidak transparan. Sepertinya ada hal-hal yang mau disembunyikan. Janganlah. Kalau memang Pak Jokowi bukan alumni, ya katakan juga bahwa memang bukan alumnus. Katakan saja terbuka. Nah, tanggung jawabnya memang ada di Pak Jokowi, bahwa sejarah Indonesia akan mencatat itu sebagai noda hitam. Ya sudahlah, itu fakta. Dan itu seharusnya bukan sampai di situ. KPUD yang menseleksi Pak Jokowi ketika maju jadi wali kota. KPUD DKI ketika Pak Jokowi maju sebagai gubernur. KPU ketika Pak Jokowi 2 kali maju sebagai calon presiden. PDIP itu lagi juga harus ditindak. Dampak partai juga PDIP. PDIP juga yang mengajukan. Ya, itu juga punya konsekuensi karena mereka juga yang harus bertanggung jawab pada keabsahan dokumen dari calon yang mereka ajukan. Ya. Jadi kembali lagi, Gajah Mada tolonglah terbuka, nunjukkan bukti kalau dia alumnus, sebagaimana saya sendiri yakin dia alumnus, karena saya lihat cari di Dipsik itu sejarah sekolah dia dari SD-nya sangat jelas dan runut sekali. Tahun 80 dia masuk kuliah ya. Katanya dia lulus tahun 85, berarti dia salah satu yang lumayan cepat lulusnya pada saat itu ya, 5 tahun. Waktu itu jarang yang bisa tepat 4 tahun ya. Saya sendiri 5,5 tahun saya ini lulus ya. Jadi ya lebih terlambat. Di jurusan apa dulu? Saya di Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan fisika. Fisika ya. Engineer sekarang. Ya, saya menjadi engineer karena mengambil doktor di Jerman, itu bidangnya engineering. Jadi titel saya jadinya dapat Dr. Ing. Ya. Dr. Ing. Seharusnya kalau saya tegak lurus pada jalur fisika murni, kalau saya ke Jerman seharusnya Dr. Rernat ya, Rare Natural Wissenschaftler ya. Tetapi saya mendapat gelar Dr. Ing karena disertasi saya mengenai engineering, mengenai teknologi laser di Technische Universität Berlin ya. Ya begitu. Oke Om, terima kasih ya untuk sedikit berbagi soal pengalaman sebagai alumni UGM ya. Dan pemirsa, menurut teman-teman dengan polemik adanya ijazah Jokowi ini, kira-kira
mana yang harus kita utamakan, bahwa UGM harus bersuara atau Jokowi sendiri. Jika kalau kita mengharapkan kepada Jokowi, tentu kita berhadapan dengan hukum, sementara UGM punya kesediaan. Nah, sebelum saya mengakhiri, boleh ada yang ingin Om sampaikan kepada teman-teman alumni yang khususnya angkatan 1980-an gitu. Kira-kira yang mungkin ada hal yang bisa lebih dispesifikan. Iya, teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Tetapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini. Ya Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat ada statement dari mantan rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. Ya, tolong ngambil sikap ya. Saya kira begitulah. Ini ijazah aslinya ya. Akan saya tayangkan secara full.